Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Taqwa, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat dan karunia-Nya sehingga Allah mengantarkan kita untuk sampai di masjid yang penuh barokah ini insyaallah dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, dan nanti kita lanjut dengan sholat tarawih. Semoga ini semua menjadi pemberat timbangan amal kita nanti pada hari kiamat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya serta para pengikutnya yang setia dalam mengamalkan tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah satu hari keluar dari rumahnya menemui para sahabatnya untuk mengabarkan kepada mereka kapan Lailatul Qadar. Artinya Rasulullah SAW pernah di satu waktu, di satu Ramadan yang dilalui oleh beliau, ada wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kapan Lailatul Qadar. Artinya waktunya ditentukan. Mungkin malam 27, malam 23 dan seterusnya. Yang jelas ada ilmu yang sampai kepada Nabi tentang kapan Lailatul Qadar, sehingga Nabi keluar menuju para sahabatnya mengabarkan waktu Lailatul Qadar tersebut. Ternyata ketika Nabi keluar pas ada dua sahabat yang sedang ribut. Ada dua sahabat yang sedang bertengkar, yang sedang cekcok, sehingga ilmu kapan waktu Lailatul Qadar tersebut hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengatakan, ini la akhrujanna ilaikum, saya keluar menemui kalian, untuk mengabarkan pada kalian waktu Lailatul Qadar. Cuma sayangnya fulan sama fulan lagi ribut, maka hilanglah ilmu tersebut. Maka silakan cari Lailatul Qadar di malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Sehingga Rasulullah SAW setelah itu memerintahkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada beberapa faidah dari hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasannya keributan, cekcok, kemudian pertengkaran itu menghilangkan keberkahan, setidaknya akan mengurangi keberkahan. Sehingga upayakan ketika kita dalam satu perkumpulan, baik itu di masyarakat, di masjid atau dimanapun, atau di rumah tangga, hindari sebisa mungkin keributan. Bapak kayak koribune aja keseringan padu, sebenarnya mungkin yang mau turun rizki, gara-gara sering padu, jadinya sing turun utang, sehingga tadi karena keributan, cekcok dan seterusnya akan menghilangkan keberkahan atau setidaknya akan mengurangi keberkahan. Dan seperti itulah, apalagi keributan, pertengkaran terkadang berakhir dengan terputusnya silaturahmi, terputusnya persahabatan,
tidak saling akur, tidak tegur sapa, bukan sebulan, 2 bulan, kadang sampai bertahun-tahun, sehingga disinilah keberkahan akan hilang. Ya, dan kita apabila membaca sejarah dari umat-umat terdahulu juga sama. Ya, keributan, kemudian kemaksiatan akan menghilangkan keberkahan. Ya, kita dulu pernah sampaikan Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad dulu warnanya apa? Putih. Ya, Nabi mengatakan kanal hajarul aswad asyaddu bayatan minal laban. Hajar Aswad dulu lebih putih daripada susu. Ya, fasawadathu khotoya Bani Adam, menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Ya, air Zam-Zam atau mata air Zam-Zam dulu juga pernah hilang. Ya, keluar tentunya di zaman Hajar, ya, istri Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Tapi setelah keturunan kesekian, mata air Zam-Zam hilang, ya, tertutup tanah, dan habis itu dilupakan oleh manusia. Ya, manusia sampai nggak tahu kalau pernah ada mata air Zam-Zam. Ya, dan muncul lagi kapan? Di masa kakek Nabi Abdul Muthalib. Ya, ketika Abdul Muthalib sedang tidur di Hijr Ismail dekat Ka'bah, ya, Abdul Muthalib bermimpi, ya, bahwasannya, ya, di mimpi itu tersebut memerintahkan agar ihfir Zam-Zam, galilah air Zam-Zam. Ya, kemudian di mana tempatnya, ditunjukkan tempatnya. Ya, di situ ada burung gagak yang sedang matuk-matuk. Nanti ketika digali ada sarang semut, betul. Dicari ada burung gagak, digali ada sarang semut, terus sampai kemudian keluar mata air Zam-Zam, muncul kembali di, ya, zaman Abdul Muthalib. Ya, ketika Abdul Muthalib ketika itu masih baru cuma anak 1, nanti anaknya 10. Ya, termasuk bapaknya Nabi Abdullah. Dan para ulama juga mengatakan kenapa kok air Zam-Zam bisa hilang? Ya, sebabnya juga sama, karena dosa-dosa manusia. Ya, dosa-dosa manusia menghilangkan keberkahan, ya, menghilangkan kebaikan, sehingga ya apalagi zaman sekarang, ya, kita mudah sekali terjatuh dalam dosa, mudah sekali terjatuh dalam maksiat. Ya, segera kembali, segera bertobat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan dan keberkahan juga segera kembali kepada kita. Karena seseorang ketika terus-menerus tenggelam dalam dosa, tenggelam dalam maksiat, dia akan menghilangkan keberkahan, ya, keberkahan rezekinya, keberkahan umurnya, keberkahan waktunya, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah mentaati perintah-perintahnya dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi segala dosa dan maksiat. Demikian, wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.